Sebelum dipandu oleh moderator, kami ingin menginformasikan bahwa Bapak Menteri Pan-RB, Pak Cahyokumolo, berhalangan hadir karena ada sidang kabinet terbatas yang beliau harus ikuti. Jadi tidak mengurangi makna dari acara kita siang hari ini. Kita sudah punya dua narasumber, yakni Pak Bupati dan Pak Dr. Eko. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Fatur Rahman Fadli untuk memandu acara kita siang hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Lukman Malanwang. Saya kira untuk mempersingkat waktu, tadi sudah disampaikan dua pembicara kunci dalam seminar siang hari ini adalah Dr. Aan Eko Widiarto, seorang akademisi dari Universitas Brawijaya. Beliau tentu sangat banyak menggeluti secara teoretik, konseptual, tentang bagaimana sebenarnya birokrasi itu dibangun agar kemudian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dahulu para pemikir sosiologi itu melihat bahwa birokrasi itu diciptakan atau tercipta dengan tujuan untuk bekerja secara efektif dan efisien di dalam melayani masalah-masalah publik. Tapi dalam perjalanan waktu, seiring dengan up and down dari dinamika sosial dan politik di negara ini, maka kemudian birokrasi itu kemudian menjadi masalah tersendiri. Karena birokrasi sebagai pelayan publik, mesin pelayan publik itu harus melakukan adaptasi terhadap perkembangan-perkembangan yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada siang ini, kita akan mencoba melakukan kajian yang mungkin terbaru ini, karena reformasi birokrasi ini senantiasa menjadi topik yang tidak pernah ada habis-habisnya, karena dia harus merespons persoalan-persoalan publik dengan dinamikanya tentu. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, birokrasi itu mengalami pembenahan-pembenahan. Dari presiden yang satu ke presiden yang lain, dari menteri yang satu ke menteri yang lain. Ini tentu saja menimbulkan ketika ada satu perubahan terhadap birokrasi, tata nilainya, strukturnya, dan segala macamnya, maka kemudian dia berimplikasi banyak pada kegiatan birokrasi secara teknikalitis di lapangan. Ini tentu menyebabkan seluruh aparatur birokrasi negara itu harus mau tidak mau menyesuaikan diri dengan tuntutan itu. Atau bahkan selera kekuasaan kadang-kadang lebih mendominasi. Di dalam zaman Orde Baru, birokrasi itu tertata dengan sangat kuat dan bahkan sangat determinan untuk menentukan laju pertumbuhan penduduk dan seluruhnya dan implikasinya. Nah, hari ini banyak kritik terhadap birokrasi yang berjalan. Oleh karena itu, kemudian ada kajian-kajian, ada pikiran-pikiran, ada ide-ide yang masuk, ya. Bagaimana birokrasi itu dilakukan karena terlalu gemuk, bersifat lamban dan segala macamnya, sebagaimana kritik yang mengalir di media massa dari hari ke hari. Oleh karena itu kemudian nampaknya di era Pak Jokowi ini, birokrasi itu diminta untuk melakukan downsizing. Di dalam manajemen ada istilah downsizing, jadi perampingan. Tetapi perampingan itu sekarang sedang dilakukan. Namun ada banyak sekali pertanyaan di level grassroots, ya, di para pelaksana teknis di lapangan, misalnya di Pemda, di lembaga-lembaga teknis lainnya dalam melayani rakyat. Oleh karena itu, siang ini kami sengaja, kami nasional di bawah pimpinan Pak Lukman Malanwang melakukan kajian strategis tentang bagaimana reformasi birokrasi ini seharusnya. Apa harapan yang diinginkan, tantangan dan problema di dalam proses penyetaraan jabatan struktural dan fungsional di ASN. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan terkait dengan peraturan baru ini. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Dr. Adnan
Yang mana ini? Duluan Pak Lukman. Pak Bupati dulu barangkali ya. Kira-kira apa Boleh Pak Pak, Bupati? boleh Pak. Saya dulu Pak. Siapa? Pak Bupati ya? Bupati gua dulu Pak. Bupati gua dulu Pak. Oke, Bupati Bula. Silakan Pak Bupati, Pak Adnan Purita Ihsan yang bersentuhan langsung ya dengan peraturan-peraturan baru. Kira-kira apa yang perlu Bapak sampaikan di dalam forum ini? Saya persilahkan Pak Adnan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pengurus KAHMI, para senior yang saya hormati dan banggakan, para pembicara, Pak Aan Eko Widianto yang sama-sama saya hormati dan banggakan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, seluruh peserta diskusi pada siang hari ini yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran min ahli. Saya izinkan menyampaikan pertama-tama bahwa hari ini saya membawakan materi mewakili Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Ketua Umum yang sekaligus Bupati Darmasraya berhalangan untuk hadir sehingga didelegasikan kepada saya selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Saat ini saya diberi amanah menjadi Bupati Goa untuk periode yang kedua, sudah yang tahun ke-6. Dan saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan reformasi birokrasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, izinkan saya menyampaikan terkait tantangan reformasi birokrasi pada perspektif daerah, yaitu perspektif kabupaten, karena kami yang menjalankannya di level kabupaten. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, ketika kita berbicara sebuah reformasi, maka tentu ada yang perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini tentu dilakukan oleh Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Bapak Menpan RB, Pak Cahyokumolo. Ini tiada lain menjawab tantangan era sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Saya yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu tidak terlepas dengan melihat perkembangan zaman yang ada. Karena ketika kita melihat data BPS, Badan Pusat Statistik, yang telah melakukan sensus penduduk untuk saat ini, ternyata jumlah penduduk Indonesia 65% itu sudah didominasi oleh kaum milenial, generasi Z, dan juga post Gen Z. Karena sekali lagi, masyarakat Indonesia dan dunia saat ini terbagi dalam beberapa kategori. Sebut saja kategorinya ini disesuaikan dengan tahun kelahirannya. Misalnya yang pertama, kelompok baby boomer. Baby boomer ini tahun kelahirannya 1945 sampai dengan 1965. Ini yang masuk dalam kategori baby boomer. Selanjutnya, kelompok yang kedua adalah generasi X atau Gen X. Ini tahun kelahirannya 1966 sampai dengan 1980. Ini yang dimaksud dengan Gen X. Yang dimaksud dengan milenial 1981 sampai dengan 1995. Ini milenial. Dan Gen Z 1996 sampai dengan 2013. Dan 2013 sampai dengan tahun sekarang itu disebut dengan post Gen Z. Nah, kalau kita lihat data dari BPS, baby boomer dan Gen X ini sisa 35% penduduk Indonesia.
Dan 65%-nya, sisanya, ini didominasi oleh milenial, Gen Z, dan post Gen Z. Sehingga karakteristik baby boomer, Gen X, milenial, Gen Z, dan post Gen Z ini berbeda-beda. Makanya cara-cara yang dulu tidak bisa dilakukan dan tidak bisa menjadi sebuah jaminan berhasil dipakai di era sekarang. Makanya kami yakin dan percaya itulah juga yang mengilhami Bapak Presiden dan juga Pak Menteri untuk bisa melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Apa karakteristiknya anak-anak milenial? Mohon maaf, ini saya juga masih tergolong milenial soalnya, karena usia saya ini baru jalan 36 tahun. Jadi masih masuk kategori milenial, sehingga karakteristiknya ini juga sesuai dengan hasil riset yang ada. Karakteristik milenial itu yang pertama, dia selalu berorientasi pada pencapaian. Yang kedua, suka berkomunikasi, mudah berkomunikasi. Yang ketiga, melek teknologi. Begitu juga dengan karakteristiknya generasi Z, Gen Z atau post Gen Z. Yang pertama, pasti semuanya melek teknologi. Itulah kenapa sekarang kita menuju pada era digitalisasi. Karena siapapun yang tidak menuju pada era digitalisasi akan ketinggalan zaman sekarang. Ini saja kita bersyukur, kita bisa melakukan diskusi secara virtual. Ini salah satu hikmah dari pandemi COVID-19. Saya yakin dan percaya, seandainya tidak ada COVID, belum tentu kita tahu yang namanya rapat virtual, webinar seperti ini, apalagi aplikasi Zoom. Ini menuju pada digitalisasi atau era disrupsi. Itulah karakteristiknya. Makanya, kenapa sekarang perizinan juga berubah. Dari yang tadinya hard copy, sekarang semuanya menuju pada soft copy. Apalagi ada yang namanya OSS sekarang. Online Single Submission. Itu juga sudah ada sekarang. Nah, tetapi ada kelemahan dari milenial dan Gen Z ini. Kelemahannya adalah milenial dan Gen Z itu suka dengan yang instan-instan. Mudah bosan. Sehingga tidak butuh yang namanya proses. Sementara birokrasi kita saat ini semuanya harus melalui proses. Tetapi anak-anak milenial dengan Gen Z sekarang itu tidak membutuhkan yang namanya proses. Maunya yang instan, maunya yang cepat. Harus cepat. Pokoknya pelayanannya harus cepat. Tidak boleh prosesnya ini dan segala macam. Apalagi kalau misalnya kita sudah melihat sebuah peristiwa atau masalah sudah viral di media sosial, pasti semua komentarnya mengatakan harus dibutuhkan keputusan yang cepat. Sementara birokrasi itu masih membutuhkan waktu untuk memproses setiap kebijakan yang ada. Maka harapan kita dengan hadirnya reformasi birokrasi ini mampu menjawab tantangan zaman yang ada. Saya ingin memperlihatkan slide bahan yang saya sudah bikin, mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Silahkan ditampilkan slide-nya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, kita masuk pada latar belakang. Slide-nya bisa ditampilkan? Pak Bupati, slide-nya di apa atau? Di humas ya? Ada humas, iya. Ada humasnya. Dijadikan admin humas. Oke, silakan. Siap, sudah jadi admin humas. Silakan ditampilkan Pak dari Humas Goa. Mana belum ya?
Humas Goa sudah kami jadikan admin, bisa ditampilkan, jadikan co-host, maaf. Atau Pak Andri bisa WA ke saya sambil Pak Bupati memaparkan PPT-nya. Sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu Pak, izin. Dalam proses Katanya, Pak Bupati sudah saya iya, terima. Sudah saya slide-nya terima. udah dikirim ke Mbak Mia katanya. Oke, sekarang akan ditampilkan segera. Panitia yang akan, katanya Baik. tim humas kami, nanti panitia yang akan tampilkan slide-nya. Baik, baik Pak Bupati. Ini kami Baik. segera tampilkan sesaat lagi. Ki, siap-siap Ki. Sudah ada? Sudah? Clear. Sudah ada Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih, terima kasih. Bisa di next Pak, mohon izin. Baik. Ketika kita melihat latar belakang daripada reformasi birokrasi, ya, reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, kenapa memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan? Karena di era sekarang ini dibutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Sementara birokrasi kita kemarin itu menganut teori Max Weber, di mana Max Weber itu ahli dalam hierarki, membagi habis semua urusan yang kemudian menjadi masalah di era yang sekarang karena terkesan lambat dalam pengambilan keputusan. Itulah kenapa Bapak Presiden mengatakan kalau begitu harus segera dilakukan penyederhanaan birokrasi agar hierarkinya tidak terlalu panjang sehingga cepat bisa mengambil keputusan. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi seluruh program-program pembangunan yang ada di daerah. Bapak Ibu sekalian, saya bisa kasih contoh satu saja. Sebelum ada yang namanya OSS, dalam pengambilan keputusan itu karena membagi habis semua urusan di dinas maupun di badan yang ada, sesuai dengan teorinya Max Weber, karena hierarki, maka terlalu panjang dalam memberikan satu rekomendasi izin saja. Kenapa? Karena harus ada parafnya kepala seksi, harus ada parafnya kepala bidang, sekretaris dinas, kepala dinas, sekda, lalu kemudian dari sekda ke bupati. Makanya tidak jarang dulu kita mendengarkan ada satu izin di prosesnya memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Karena terlalu panjangnya hierarki ini. Apalagi dulu, waktu belum semuanya digitalisasi, itu harus menunggu pejabatnya ada di tempat, barulah dilakukan paraf. Yang masalah apabila terjadi, orangnya tidak ada di lapangan, lalu kemudian ditunggu hanya untuk menunggu paraf dari pejabat yang bersangkutan, baru bisa didorong naik ke atas. Ini saya alami pada periode pertama. Kebetulan saya diberikan amanah menjadi bupati periode pertama itu tahun 2016, di mana semuanya belum digitalisasi. Sehingga masih memakai cara-cara lama, cara-cara manual, masih memakai berkas yang setinggi-tinggi meja kita.
Sehingga inilah yang kalau kami sih menilainya bahwa penyederhanaan birokrasi itu mewujudkan pemerintahan yang lebih dinamis, lebih lincah. Jadi lincah mengikuti perkembangan zaman yang ada, lebih profesional, lebih efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya, kenapa kemarin Pak Presiden mengatakan ke depan hanya 2 level saja, yaitu eselon 1 dengan eselon 2, kami yakin dan percaya ini bagian daripada pemerintahan yang lincah, yang profesional, yang efektif, dan juga efisien. Dan Kementerian Pan-RB dan juga Kemendagri yang diberikan tanggung jawab oleh Bapak Presiden melakukan percepatan penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah. Dan itu sudah dilakukan sekarang. Kami pun sudah secara bertahap sudah melakukan hal yang sama. Jadi eselon 4 itu semuanya sekarang menjadi fungsional. Karena kita butuhkan sekali lagi pemerintahan yang lincah, yang cepat dalam pengambilan keputusan, kemudian profesional, dan juga efektif serta efisien. Lanjut, Pak. Selanjutnya, kita berbicara masalah tantangan. Itu tadi yang saya sampaikan sebagai pengantar, bahwa tantangan kita sekarang ini karena penduduk Indonesia saat ini 65% adalah milenial dan Gen Z. Nah, inilah tanda-tandanya kalau kita mengatakan Indonesia emas pada tahun 2045 yang akan menjadi ekonomi terkuat keempat di dunia. Salah satu indikatornya karena bonus demografi, tanda-tandanya mulai terlihat pada saat ini. Kenapa? Karena milenial dan Gen Z serta post Gen Z-nya sudah lebih besar dibandingkan Gen X maupun baby boomer-nya. Oleh karena itu, seperti apa tantangannya? Yang pertama, teknologi. Itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang kita semua menuju pada digitalisasi. Kita bersyukur ada yang namanya pandemi COVID-19. Salah satu hikmah daripada pandemi COVID-19, dulu semua orang mengatakan industri 4.0, tetapi implementasinya jauh daripada industri 4.0. Tetapi begitu ada pandemi COVID-19, kita semua dipaksa untuk menuju pada revolusi industri 4.0. Dan sekarang sudah berjalan. Oleh karena itu tantangan ke depannya adalah teknologi. Nah, mohon maaf ini sekali lagi, rata-rata hasil survei dan beberapa riset yang dilakukan, masyarakat yang masuk dalam kategori baby boomer maupun Gen X ini agak sulit beradaptasi dengan teknologi era sekarang. Makanya sangat sering kita lihat ada orang tua maupun kakeknya itu lebih jago anaknya maupun cucunya bermain handphone teknologi dibandingkan orang tuanya maupun kakeknya. Karena eranya ini yang berbeda. Eranya anak-anak yang sekarang itu Gen Z dan juga post Gen Z, ini betul-betul karena dia lahir sarana teknologi itu semuanya sudah ada. Sehingga dia lebih cakap dibandingkan orang tuanya maupun om dan tantenya. Kemudian era society 5.0. Kemudian tantangan yang kedua adalah millennials. Itu tadi yang saya sampaikan, 65%. Dan tantangan yang ketiga adalah reformasi birokrasi yang kita lakukan saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kita masih berada pada situasi pandemi, yaitu COVID-19. Kemudian yang kedua, birokrasi kelas dunia di tahun 2024, itu ada 3 indikatornya. Yang pertama adalah transformasi, struktural, kultural, dan digital. Semuanya tidak terlepas dengan digitalisasi. Karena kita semua menuju pada era digitalisasi, era disrupsi. Yang indikator yang kedua adalah adaptasi.
Ini berbicara kebijakan dan juga kompetensi. Yang ketiga indikatornya adalah adopsi sistem dan teknologi. Inilah birokrasi berkelas dunia di tahun 2024. 3 indikatornya, transformasi, adaptasi, dan juga adopsi. Sehingga bagi daerah yang ingin melakukan reformasi birokrasi dan mampu masuk dalam kategori birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024, maka harus memenuhi 3 indikator ini. Kemudian yang ketiga, tantangan yang kedua adalah selanjutnya, slide yang selanjutnya, adalah transformasi model birokrasi. Dari organisasi hierarki dengan ciri, inilah yang saya sampaikan tadi, ini adalah teorinya Max Weber. Jadi organisasi yang hierarki dengan cirinya yang pertama adalah top down, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua birokrasinya bertingkat. Makanya semua struktur pemerintahan birokrasi kita yang ada di daerah, mulai kepala dinas, sekretaris, lalu kemudian kepala-kepala bidang, lalu kemudian di bawahnya kepala-kepala bidang ada kepala-kepala seksi, dari kepala-kepala seksi turun ke staf-staf. Nah, itulah birokrasi yang bersifat bertingkat. Yang ketiga, instruksi yang detail. Dan yang keempat adalah silos, fokus pada kotak dan juga garis. Nah, transformasi model birokrasi ini harusnya ke depan menjadi organisasi yang lebih fleksibel. Dengan ciri yang pertama, perubahannya cepat. Lalu kemudian sumber dayanya yang fleksibel. Yang kedua, kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil. Jadi tidak bisa lagi sekarang pemerintahan itu, birokrasi kita itu bekerja secara individualistik. Makanya dengan konsep penyederhanaan birokrasi ini diharapkan adalah terbangun tim yang tentu bertanggung jawab pada hasil. Jadi diharapkan dengan hadirnya perubahan penyederhanaan birokrasi ini terjadi yang namanya kolaborasi antar ASN yang ada di dinas maupun di badan tersebut. Yang ketiga, kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan. Jadi kepala dinas itu tidak boleh hanya bisa duduk di kursinya, tidak bisa hanya duduk di mejanya. Dia harus mampu mengarahkan dan juga menggerakkan. Nah, sekarang itu yang menjadi masalah bagi kita, karena banyak sekali anak-anak milenial sekarang, apalagi ASN kita yang baru, ketika kita mau kasih tanggung jawab, dia mau kerja dengan caranya sendiri. Dia tidak mau kerja dengan cara-cara yang kita selama ini berdasarkan pengalaman kita, tidak. Tetapi intinya dia akan sampaikan adalah yang penting hasilnya lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Atau minimal hasilnya sama dengan hasil yang kita kehendaki. Gitu. Nah, begitulah mungkin misalnya anak-anak yang sekarang yang kenal dengan YouTuber, influencer misalnya, YouTuber, masing-masing memiliki cara untuk bisa meraih followers yang banyak, subscriber yang banyak. Tetapi caranya berbeda-beda. Tapi intinya hasilnya sama. Itu. Yang keempat, fokus pada aksi, bukan kotak dan juga garis. Nah, pemerintahan yang dinamis dengan ciri cepat, responsif, dan juga efisien. Dan yang terakhir adalah masih adanya resistensi dan kekhawatiran yang berlebihan bagi pihak yang enggan berubah, yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Jadi karena sudah mendarah daging dengan cara-cara seperti itu, makanya dia malas, dia nggak mau berubah, tidak mau mengikuti perkembangan zaman yang ada, karena dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Inilah yang kadang-kadang terjadi masalah di daerah,
karena biasanya pengambilan keputusannya itu, mohon minta maaf, dikategorikan masuk dalam kategori kolonial, sementara yang dilayaninya adalah milenial. Ini kadang-kadang tidak nyambung komunikasinya. Makanya kami harapkan ke depan, memang jabatan-jabatan kepala dinas dan kepala badan ini persyaratannya juga bisa diturunkan. Kami mendengar di Kementerian Pendidikan, Bapak Menteri, Mas Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, ini sementara mau merancang berkaitan dengan menurunkan persyaratan kepala sekolah dari 3B itu menjadi 3A. Karena yang diharapkan adalah kepala sekolah yang lebih muda, yang lebih inovatif. Nah, kami juga berharap ke depan itu level-level kepala dinas dan juga kepala badan itu persyaratannya juga bisa diturunkan, karena kalau persyaratannya masih seperti yang sekarang agak sulit kalau kita bisa mendapatkan yang milenial yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Rata-rata semuanya yang kita bisa dapat itu pasti Gen X, karena dia sudah usia 40 tahun ke atas, bahkan 45 tahun ke atas. Sehingga ke depan kami harap, sehingga ini terjadi persaingan di dalam memberikan sebuah inovasi dalam pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga yang tadinya nggak mau berubah atau tidak mau keluar dari zona nyamannya, insya Allah dia bisa berubah karena dia merasa pesaingnya banyak dan dia mau keluar dari zona nyamannya. Selanjutnya, mohon izin, saya dikasih waktu berapa lama? Jangan sampai terlalu panjang, Pak. Ya. Saya dikode aja, Pak. Kalau misalnya... Ya, 15-20 menit, Pak Bupati. Barangkali bisa baik, 5 menit lagi atau... Ya. Baik, 5 menit lagi. Oke. Oleh karena itu, tahapan penyederhanaan birokrasi yang kami lakukan di Kabupaten Goa, tahap pertama, kita melakukan penyederhanaan struktur seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 25 tahun 2021. Nah, pada tahap ini kita telah melaksanakan sebesar 85,6% atau sebanyak 296 jabatan eselon 4 itu kita alihkan semuanya ke fungsional. Ini untuk mempercepat penyederhanaan birokrasi seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan kita tindak lanjuti sampai ke tingkat daerah. Tahapan yang kedua, penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai dengan Permen PAN-RB nomor 17 tahun 2021. Pada tahap ini kami telah melantik 260 pejabat fungsional melalui penyetaraan jabatan pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Jadi sebelum menyeberang ke 2022 kita sudah melakukan pelantikan 260 pejabat fungsional. Dan tahap yang ketiga kita sementara menyusun mekanisme kerja. Pada tahap ini Pemkab Goa dalam proses penyiapan regulasi terkait mekanisme kerja pasca penyetaraan jabatan. Pejabat fungsional melaksanakan tugas sebagai subkoordinator pengelolaan kegiatan pada jabatan sebelumnya. Ini sekali lagi supaya segera bisa dilakukan penyesuaian. Tetapi kami juga ingin menyampaikan problematika yang ada di daerah. Ya, saya pikir ini juga bisa dapat segera kita carikan solusinya secara bersama-sama agar penyederhanaan birokrasi ini bisa betul-betul terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri, sehingga daerah-daerah ini bisa betul-betul melaksanakan penyederhanaan birokrasi mulai dari pusat hingga ke daerah. Problematika yang pertama, tentu belum adanya penyesuaian terhadap mekanisme kerja baru.
Jadi yang kedua adanya kesenjangan kompetensi akibat penyederhanaan struktural ke jabatan fungsional. Dan yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian jenjang dan kualifikasi pendidikan pejabat fungsional hasil penyetaraan. Problematika yang kedua, lanjut, kami baca saja karena sisa 5 menit waktunya. Terdapat jabatan fungsional hasil penyetaraan yang kurang relevan dengan tugas dan fungsi. Ini tugas dan fungsinya masing-masing SKPD atau OPD-nya. Contoh misalnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Perhubungan, PTSP, tidak memiliki pilihan jabatan fungsional yang relevan sehingga terpaksa dipilih jabatan fungsional analisis kebijakan. Kemudian keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan dan penyediaan tunjangan jabatan fungsional. Dan yang ketiga, problematika yang ketiga adalah selanjutnya, next. Belum optimalnya pembinaan pasca penyetaraan jabatan dari kementerian atau lembaga selaku instansi pembina jabatan fungsional kepada pemerintah. Kemudian belum terbentuknya pola pikir dan budaya kerja, karena ini tentu merubah dari struktural menjadi fungsional. Ini butuh waktu, butuh adaptasi, butuh penyesuaian. Kemudian terbatasnya kesempatan berkarir bagi ASN dalam jabatan staf. Dan yang terakhir, terhambatnya pola karir sebagian pejabat fungsional hasil penyetaraan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuannya. Harapannya, lanjut, terakhir ini slide terakhir, harapan, penetapan regulasi terkait pedoman mekanisme kerja akibat penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah pusat. Kami berharap ini bisa lebih cepat penetapan regulasi terkait pedoman mekanisme kerjanya. Yang kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi pejabat fungsional hasil penyetaraan melalui diklat dan juga ujian kompetensi. Lalu kemudian perpindahan pada jabatan fungsional yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan. Yang keempat, penetapan jenis jabatan fungsional baru yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, penambahan anggaran untuk pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan dan penyesuaian terhadap tunjangan jabatan fungsional murni. Selanjutnya, akselerasi pembinaan jabatan fungsional pasca penyetaraan jabatan dari instansi pembina jabatan fungsional. Lalu kemudian selanjutnya transformasi pola pikir dan budaya kerja dengan mengubah kultur dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Selanjutnya kemudahan perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Dan yang terakhir, kemudahan perpindahan antara jabatan fungsional yang relevan. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita pada siang hari ini, insya Allah bisa sesuai dengan harapan pada reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Dan selanjutnya ada insight dari ini, Pak Korpres ya, Koordinator Presidium. Ini baru datang, mari kita ikuti sambutan dari Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, Insinyur Ariza Patria. Silakan Pak Korpres. Yang saya hormati keynote speaker kita, Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Haji Cahyokumolo SH, para narasumber, Bupati Goa, Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Adnan Purica Iksan, SHMH, dan Akademisi Universitas Brawijaya Malang, Bapak Dr. Aan Eko Widiarto, kemudian host kita Bapak Dr. Lukman Manaluang, selaku Ketua Lembaga Kajian Strategis Majelis Kahmi, dan moderator kita Saudara Fatur Rahman Fadli, MSI, Akademisi Universitas Pamulang, serta seluruh hadirin yang saya hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua bisa hadir dalam acara diskusi kajian rebuan online yang digelar Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI, MD KAHMI ini. Saya sangat mengapresiasi diadakannya kajian rutin rebuan ini yang alhamdulillah terus digelar secara rutin dari minggu ke minggu. Apalagi tema-tema yang diangkat juga selalu relevan dan kontekstual dengan kepentingan publik, termasuk dalam diskusi kita minggu ini, yaitu terkait reformasi birokrasi, harapan, tantangan, dan problematika penyertaan jabatan struktural dan fungsional ASN. Para hadirin yang saya hormati, di era reformasi ini, sosok pemerintahan yang baik atau good governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang harus diwujudkan secara serius. Mengingat di dalam pemerintahan yang baik terkandung beberapa karakter, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan sebagainya. Semua itu ada nilai-nilai yang harus ada dan terrealisasi dalam suatu pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun good governance yang berdampak pada kesejahteraan rakyat tidak akan berdampak apa-apa jika tidak bisa direalisasikan melalui pelayanan publik. Jadi dengan kata lain, pelayanan publik adalah standar yang bisa dilihat oleh masyarakat apakah suatu pemerintahan benar-benar sudah berjalan dengan baik atau belum. Terkait hal itu, maka birokrasi atau yang sekarang disebut dengan aparatur sipil negara atau ASN pada dasarnya adalah ujung tombak atau garda terdepan dalam memastikan satu pemerintahan yang baik yang telah hadir di masyarakat. Mengingat mereka adalah kalangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Maka dari itu, untuk memastikan birokrasi atau ASN benar-benar telah menerapkan nilai-nilai pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan pelayanan publik yang prima di tengah masyarakat, maka perlu adanya reformasi birokrasi, baik itu secara kultural maupun struktural. Kedua hal ini merupakan ranah reformasi birokrasi yang harus sama-sama dijalankan. Hadirin yang saya hormati, secara definisi reformasi birokrasi adalah upaya kita dalam rangka pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi secara kultural kita kenal dengan mencoba melakukan perubahan pola pikir dan budaya birokrasi kita yang dahulu selama 32 tahun Orde Baru lebih bersifat feodalistik atau asal bapak senang dan lebih mau dilayani ketimbang melayani. Lalu di era reformasi ini kita mencoba melakukan reformasi birokrasi dengan mengubah dan merubah kultur itu semua sehingga menghasilkan birokrasi sebagai pelayanan publik dan bukan birokrasi yang minta dilayani. Sedangkan reformasi birokrasi secara struktural juga telah dijalankan sejak Indonesia masuk ke era reformasi, demi menghasilkan struktur birokrasi yang miskin struktur namun kaya fungsi. Struktur birokrasi yang lebih menjanjikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan fungsinya, sehingga pada akhirnya menghasilkan pelayanan publik yang dapat terasa dengan lebih baik di mata masyarakat. Maka ikhtiar pemerintah dalam melakukan penyertaan jabatan struktural dan fungsional bisa dianggap sebagai upaya kita mewujudkan struktur birokrasi yang lebih sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Tentunya upaya ini akan menghadapi berbagai problem dan tantangan. Maka untuk itulah diskusi ini jadi menarik untuk disimak dan dibahas. Pendampingan dan penguatan serta peningkatan kapasitas bagi para ASN yang melayani penyertaan jabatan ini sangatlah diperlukan dengan tahap-tahap awal mengingat terjadi pergeseran mindset dalam penyelenggaraan birokrasi. Juga ketentuan-ketentuan teknis dan bentuk reward kiranya perlu dirumuskan secara tepat dan terukur sebagai panduan bagi ASN. Selain itu, kita berharap diskusi ini juga dapat menemukan apa saja solusi yang tepat untuk mengatasinya, sehingga adanya penyederhanaan struktur birokrasi benar-benar menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, profesional, efektif, dan efisien dalam pelayanan publik. Demikian dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Korpres yang telah bersedia di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan sambutan pada sesi diskusi siang ini. Pak Lukman, mohon izin saya lanjutkan ke narasumber berikutnya, yaitu Dr. Aan Eko Widiarto.
Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Brawijaya. Tentu saja nanti akan mencoba mengupas tentang bagaimana implikasi teknis reformasi birokrasi yang ada hari ini. Karena banyak juga Pak Eko pertanyaan-pertanyaan yang berseliruan di seputar reformasi birokrasi itu, terutama transformasi dari migrasi dari jabatan struktural ke fungsional pada eselon 4. Monggo, silakan Pak Eko. Terima kasih. Saya kasih waktu 30 menit, Pak. Kalau mau nambah boleh 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah di sodri wa yassili amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Fatur Rahman Fadli MSI sebagai moderator, kemudian Pak Dr. Lukman Malanuang, Ketua Lembaga Kajian Strategis NN Kahmi, kemudian Bapak Korpres Kahmi Nasional yang sudah menyempatkan waktu, Pak Riza Patria, dan yang sangat saya hormati juga Bapak Dr. Adnan Purija Iksan SHMH, Bapak Bupati Goa, Sulawesi Selatan, serta para hadirin yang sangat setia di kajian rebuan ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali apa yang ingin kita diskusikan bersama, mohon izin saya share screen. Para kakanda dan bunda serta para hadirin yang berbahagia, semoga kita selalu sehat walafiat. Sekarang Omikron ya sedang masuk ke ruang-ruang kita. Jadi kami di Fakultas Hukum Brawijaya ini sebelum masuk ya, tadi sudah ada beberapa deteksi dan ya beberapa orang positif, sehingga kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama. Semoga semua warga Kahmi dan umat muslim serta seluruh masyarakat Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Bapak sekalian, tadi Bapak Bupati sudah sangat clear menjelaskan, bahkan dari sisi paradigmatik Bapak Bupati ini sama dengan ilmuwan. Jadi basisnya tidak hanya praktisi Bapak Bupati. Tadi saya mendengarkan sangat senang sekali paradigma soal masa depan, kemudian antisipasi terhadap perkembangan teknologi dan penyesuaiannya dengan birokrasi. Nah, ini tentunya dibutuhkan ya, di tengah-tengah birokrasi kita yang memang ditantang oleh zaman, oleh anak zaman, sehingga dibutuhkan Bapak Bupati yang sangat progresif. Dengan demikian nanti saya akan menyambung saja dari beliau, karena tidak banyak yang berbeda. Saya ingin memulai karena saya disiplin hukum, maka saya ingin memulai dulu dari aspek hukumnya dulu. Yang pertama, kita memang sudah sepakat sebagai sebuah bangsa untuk memilih negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, itu menjadi sebuah kesepakatan. Kita bukan negara kekuasaan, Mahstat, tapi kita adalah negara hukum, Rechtsstaat. Itulah kesepakatan bangsa kita. Nah, di balik itu, di balik kesepakatan itu, memang ada satu hal yang perlu kita antisipasi. Ya, ketika negara hukum itu dimaknai dalam ajaran hukum positif adalah hukum yang tertulis. Kita di Indonesia karena dulu dijajah oleh Belanda sehingga mewarisi hukumnya Belanda. Belanda dijajah Prancis sehingga mewarisi hukumnya Prancis. Prancis berasal dari mengambil ajaran hukum Roma, ya, sehingga menggunakan hukumnya Roma, yaitu hukum yang positif. Mereka lebih kepada Eropa kontinental, dan dalam Eropa kontinental itu lebih kepada civil law. Nah, sementara di negara hukum yang lain, misalnya menggunakan model rule of law, di dalam negara hukum yang rule of law, prinsip atau paham yang digunakan adalah prinsip
Judge Smith's Law. Jadi hakim membuat hukum, sehingga hukumnya di common law ini atau di negara rule of law lebih kepada hukum yang tidak tertulis. Nah, ketika hukumnya tidak tertulis, yang kemudian berkembang di masyarakat, ya, tidak berbagai tumpukan dokumen, tetapi adalah pemahaman terhadap hukum yang terinternalisasi dalam budaya masyarakat. Nah, sehingga potensi disharmoni di dalam negara-negara common law dengan hukum yang tidak tertulis itu lebih sedikit. Dibandingkan kita sama-sama sebagai negara hukumnya, potensi disharmoninya itu semakin besar. Karena memang semuanya harus tertulis. Begitu. Nah, walaupun juga dalam nature-nya bangsa Indonesia, itu juga diakui hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat. Tetapi dalam konstelasi hukum nasional, hukum adat, ya, sebagaimana kita ketahui masih terpinggirkan dibandingkan hukum nasional. Ya, dalam hierarki peraturan undang-undangan itu kan semuanya tertulis. Ya. Nah, disinilah yang saya ingin melihat fenomena ini dulu, sebelum nanti masuk ke masalah penyetaraan jabatan. Ada potensi disharmoni. Nah, itu akan semakin parah apabila penyusunan regulasinya atau penyusunan peraturannya dilakukan secara tidak terstruktur, ya, dan tidak sistematis, sehingga akan menjadi bom waktu nanti dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Jadi ini merupakan sisi mata uang yang lain dari sebuah negara hukum yang harus kita hati-hati. Maksud saya begitu, bukan berarti negara hukum itu jelek, bukan. Tapi ada sisi lain yang kita harus waspadai, hati-hati. Kalau obat itu efek sampingnya. Nah, efek samping inilah yang kemudian perlu kita manage. Nah, dalam hukum positif yang sudah saya kemukakan tadi, semuanya itu tertulis, kemudian semuanya itu harus terukur, ya, di apa namanya dalam sistem hukum kita. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, timbul kemudian permasalahan, ya, dari regulasi kita. Misalnya pertama adalah hiperregulasi. Regulasinya terlalu banyak, sehingga kemudian pemerintah menginisiasi ada UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi itu pun juga menimbulkan masalah secara tata norma. Karena menyelesaikan masalah dengan masalah. Masalahnya apa? Maunya adalah hiperregulasi mau dipangkas, mau diregulasi, tapi melakukan deregulasinya dengan cara yang tidak regulasi. Maksudnya adalah membuat undang-undang cipta kerjanya yang tidak berbasis pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh MK kemudian diputuskan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ya, selama 2 tahun harus diperbaiki. Kalau tidak adalah inkonstitusional. Nah, ini masih problem di kita. Kemudian konflik regulasi. Saya kira kita semua sudah sangat banyak melihat masalah konflik of norm ini, inkonsistensi dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini yang ingin saya titik beratkan, yaitu soal pertentangan antara regulasi dengan kebijakan. Apalagi di tangan pemimpin, ya pemimpin dalam halnya adalah bisa presiden, ya bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota, yang sangat progresif. Sehingga seringkali kadang-kadang aspek regulasinya ditinggalkan. Nah, ini yang seharusnya dalam konteks negara hukum itu seharusnya bisa dihindari. Nanti akan saya clearkan di mana sih kebijakan yang terlalu advance, terlalu progresif, kemudian meninggalkan hukum sehingga malah terjadi problem di hukum. Baik, itu aspek dasar hukumnya. Kemudian yang kedua adalah aspek dasar birokrasinya. Tadi Pak Bupati sangat baik sekali menjelaskan soal reformasi birokrasi dan saya sangat sepakat dengan beliau soal reformasi birokrasi ini. Ya, kita tidak boleh red type bureaucration. Jika dalam hal ini kan ya bahasa kita ya bahasa birokrasi yang bulat, birokrasi yang semakin sulit maka akan keluar uangnya gitu. Jadi semuanya dibuat sulit agar ada unsur keuntungan di sana.
Kalau dipermudah, maka tidak akan mendapat apa-apa. Nah, paradigma yang demikian ini kan seharusnya harus direformasi, seharusnya ditinggalkan. Dan itu sudah lama untuk digagas. Diterobos, ya. Pertama dilakukan dengan reformasi birokrasi. Yang kedua, sebagaimana tadi Pak Bupati menyampaikan, dilakukan digitalisasi governance. Jadi harus melek semuanya. Jadi kalau barusan lewat aja 4.0, tadi Pak Bupati menyampaikan ada 5.0. Nah ini karena sudah berkembang, jadi nggak hanya cukup di 4.0 saat ini, tapi juga sudah sampai ke 5.0. Padahal kalau kita melihat faktual di masyarakat kita itu disparitasnya itu masih panjang, masih jauh. Di masyarakat kita yang masih ada yang 1.0, masih ada yang 2.0, masih ada yang 3.0, masih ada ya beberapa 4.0, apalagi yang 5.0. Jadi ya ini memang sebuah tantangan, tapi sebagai sebuah gebrakan untuk merubah paradigma birokrasi kita, ya memang harus dilakukan, tidak mungkin kita menunggu gitu. Menunggu sampai 1.0 sudah masuk ke 3.0 baru birokrasi kita berubah, tentunya ya memang zaman harus berubah. Dan yang ketiga dobrakannya adalah pelayanan inklusif. Ya disinilah kemudian instansi-instansi pemerintah harus memberikan pelayanan lebih kepada disability, kemudian kepada masyarakat adat, kemudian kepada kelompok masyarakat marginal. Nah, itu afirmasi yang dilakukan untuk menyetarakan mereka yang masih kurang beruntung karena tidak mempunyai akses dan tidak punya channel. Ini gebrakan-gebrakan yang kita lihat saat ini sudah baik ya dilakukan, walaupun disparitasnya juga ada. Jadi ada daerah yang memang sudah sangat maju, Goa itu kalau kita lihat di web cukup maju, sangat maju sekali. Piranti-piranti peraturannya juga diperbaiki dengan baik. Ya. Tapi ada juga pemerintahan daerah yang tidak sampai di situ. Nah, tapi tidak ada masalah, biar semuanya saling belajar. Karena memang perbedaan itu kan rahmat kan begitu. Nah, jadi intinya adalah semuanya itu demi masa depan yang berubah. Ada pengaruh globalisasi, digitalisasi, ya, milenialisasi, sehingga nanti muncullah new governance. Nah, walaupun juga bisa saja terjadi new risk, ada resiko baru. Ya. Tapi semuanya itu adalah untuk mencapai compliance, kesesuaian. Intinya kan kebahagiaan. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Dasar kita kan kesejahteraan. Nah, intinya kan itu semua. Jadi semuanya itu diikhtiarkan untuk itu semua. Nah, yang berikutnya ini secara internasional ya, kalau kita lihat perkembangan birokrasi yang ada di dunia, semuanya ya memang masih menuju kepada beberapa step-step. Ya semoga lah kita masih walaupun masih di belakang, ya semoga nanti bisa masuk ke birokrasi yang betul-betul punya kecepatan, ya speed, kemudian convergence dan etik. Ya. Nah kita kan masih ke political, sehingga seringkali yang dilakukan tadi misalnya salah satu ide. Syarat untuk menduduki suatu jabatan itu bisa diturunkan dengan orientasi atau dengan tujuan agar lebih mudah, lebih progresif dan sebagainya. Tetapi ketika paradigma kita masih belum berubah, perubahan syarat untuk menduduki jabatan yang diperlukan itu juga bisa disalahgunakan, yaitu untuk memuluskan orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi tetapi memiliki interest. Ya karena ada kedekatan emosional dan sebagainya, sehingga itu juga justru bisa berbalik arah. Nah, jadi semuanya sebenarnya dipagari dan intinya adalah di dalam paradigma. Sangat baik sekali, misalnya juga kami di dunia akademis, ketika ijazah itu tidak menjadi salah satu ukuran, tentunya sangat bagus sekali. Ya, yang penting adalah keahlian. Ya. Ahli non formal misalnya, punya keahlian, bisa membuat pesawat terbang, kayak kemarin orang Lamongan yang tinggal di Pangandaran, ya, karena bekerja di Kanada, kemudian punya keahlian, walaupun tidak lulus
sarjana teknik dan sebagainya, hanya lulusan STM, tapi karena punya keahlian selama di Kanada, bisa membuat pesawat di Indonesia. Nah, ini kan sebenarnya sebuah kompetensi yang tidak bisa diukur oleh pendidikan formal. Nah, tetapi kalau kemudian digeneralisir, ini yang kemudian masyarakat tidak siap, nah, justru terjadi efek lainnya. Misalnya ketika ada rekrutmen dosen, tidak ada syarat ijazah dan sebagainya, nah ini bisa amburadul gitu. Kenapa? Belum siap. Tapi kalau seandainya masyarakat sudah siap, culture-nya sudah siap, insya Allah sudah baik. Baik, saya tidak, mohon maaf tidak banyak menjelaskan ini dulu, karena saya kira paradigma ini sudah sangat dipahami oleh para senior dan para hadirin yang berbahagia. Nah, saya ingin coba fokus ke tema diskusi kita. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan Bapak bahwa salah satu fokus dari prioritas kerja 2019-2024 adalah penyederhanaan birokrasi. Ini yang menjadi perintah Presiden, ya, penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon. Ada peralihan jabatan struktural menjadi fungsional yang disebut dengan penyetaraan. Nah, ini yang sekarang kita coba diskusikan. Kemarin pada waktu di Menpan juga sempat mengundang untuk bicara masalah simplifikasi. Ya, mungkin dalam tema berikutnya dari kajian Rebuan Kakanda, ya bisa saja kita bicara simplifikasi regulasi, karena di ruang ruwetnya regulasi di Indonesia. Tapi sekarang di sini. Nah, di dalam penyederhanaan birokrasi ini apa yang terjadi? Sebagai pengantar saja, ya, apa yang dimaksud dengan penyederhanaan itu? Salah satu bentuk penyederhanaan adalah penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatan, ada dua jabatan. Yang pertama adalah jabatan administrasi, dan yang kedua adalah jabatan fungsional. Nah, jabatan administrasi itu awalnya ya, ada eselon 1, eselon 2. Nah, ini saya potong, hanya ambil yang dipangkas saja. Yaitu ada administrator, eselon 3, ada pengawas, eselon 4. Nah, dan juga ada jabatan pelaksana, ini eselon 5. Tapi ini sudah lama tidak digunakan, tapi yang digunakan hanya disebut jabatan pelaksana, begitu saja. Nah, jabatan-jabatan administrasi ini, kalau dalam realitanya, itu biasa disebut dengan kabak, kepala bagian. Kemudian kalau untuk pengawas, ini eselon 4 itu adalah kasubag. Nah, ini biasanya begitu. Di Pemda, baik kami di perguruan tinggi juga sama, ada kabak TU, ada kasubag BMN, dan seterusnya. Nah, ini semua disetarakan menjadi jabatan fungsional jenjang ahli madya untuk yang eselon 3. Jadi jabatan fungsional jenjang ahli muda. Jadi jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Disetarakan itu artinya dalam konsepsi penyetaraan ini tidak ada lagi. Jadi ini dihapus, pejabat existing yang ada, yang memang itu adalah pejabat administrasi mulai dari lahir, ya, maaf, ini terlalu hiperbol ya. Dari lahir itu maksudnya dari rekrutmen. Rekrutmen sebagai pegawai, direkrut sebagai jabatan administrasi, ya. Nah, kemudian beralih menjadi jabatan fungsional. Nah, apa sih perbedaannya? Itu kan mungkin itu persoalannya. Mengapa ini menjadi masalah? Kan tinggal istilah saja dari JA ke JF. Ya. Tinggal istilah administrator menjadi ahli madya, pengawas menjadi ahli muda, kan hanya persoalan istilah. Sebenarnya bukan persoalan istilah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Di dalam PP 11 2017 tentang manajemen PNS, ya, di pasal 47 itu memang sudah ditentukan bahwa PNS itu meliputi JA, jabatan administrasi, JF, jabatan fungsional, dan JBT, jabatan pimpinan tinggi. Ini seperti kalau di Pemda ada biro, Kabiru, ada kepala dinas, dan seterusnya, itu adalah JBT. Nah, kemudian JA itu sendiri, yang ini, itu tadi sudah saya sampaikan, ada jabatan administrator, ada pengawas, dan ada pelaksana. Dengan adanya penyetaraan, ya, disetarakan jabatannya menjadi fungsional, maka JA itu lebur menjadi JA. Ya.
Jadi lebur itu menjadi nggak ada lagi. Nah, tapi ya ini yang tadi kembali ke aspek hukumnya. Tapi problemnya adalah kebijakan itu tidak didasari oleh hukum. Gitu. Loh, kenapa? Ini ceritanya, cerita dalam arti sejarah hukumnya. Tahun 2019 itu keluar Permen PAN. Ya. Tahun 2019, Permen PAN 28 2019. Ya. PP-nya yang mengatur GA, GF, GPT itu tahun 2017. Ya. Di dalam PP 11 2017 ini tidak ada konsep penyetaraan. Jadi masih tetap eksis, berarti A ini masih eksis, ya, yang ini A, B, C ini masih eksis, GF eksis, GPT eksis. Memang PNS itu ada 3 jabatan ini. Ini di tahun 2017. Di tahun 2019, ya, ini kan ada statement Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi tadi, sehingga di eselon 3 dan eselon 4, ya, itu dihapus. Ya, kemudian disetarakan menjadi JF. Nah, itu pernyataan Presiden. Artinya kan itu kebijakan. Hukumnya itu masih tetap, PP-nya masih tetap, tapi kebijakan Presiden itu menghapuskan. Nah, kebijakan Presiden itu kemudian dituangkan dalam Permen PAN 28 2009. Pertanyaannya, PP sama Permen PAN ini selevel atau tidak dalam hierarki? PP dan Permen PAN ini hierarkinya lebih tinggi PP. Kalau kemudian kebijakan Presiden yang progresif itu, tadi yang saya sampaikan bahwa kebijakan itu ya yang progresif seringkali meninggalkan hukum, sehingga tidak berdasar pada hukum. Nah, itu karena cepatnya tidak kemudian dituangkan dalam PP. Nah, ini karena problem demokrasi juga. Seharusnya PP ini kan buatan Presiden. Kalau memang Presiden berkehendak, kan lebih cepat untuk mengubah PP. Tapi yang terjadi apa? Cukup dengan peraturan menteri. Dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan pasal 7 ayat 1, di sana ditentukan bahwasannya hierarki PP itu lebih tinggi daripada peraturan menteri apapun ya, permen. Nah, kalau permen pakai pasal 8 ayat 1, kalau PP pakai 7 ayat 1. Jadi hierarkinya lebih tinggi daripada permen. Nah, sehingga kalau dari sisi hukum tidak bisa PP itu mengenyampingkan, tidak bisa permen itu mengenyampingkan PP. Jadi karena permen di bawah PP berlaku asas lex superiori derogat lex priori. Nah, akhirnya dengan adanya baru kemudian pada tahun 2017 ini bukan 2017, pada tahun 2020 ya itu baru diubah, yaitu perubahan PP 11 2017 yang ini. Ada PP lagi tentang perubahan PP 11 2017. Baru disebutkan dasar hukumnya. Jadi sudah melewati 2019. Nah, inilah yang saya katakan tadi, prinsip negara hukum tidak konsisten kita laksanakan. Baik, yang berikutnya, tadi Bapak Bupati sudah banyak mengungkapkan, tapi ini saya dari pandangan pengamat melihat juga beberapa problem Pak Bupati, dan saya kira para hadirin juga mungkin merasakan, dan saya juga sebagai pelaku di sini, pelaku dalam arti kami juga di fakultas punya namanya Kabak, punya namanya KTU yang itu eselon 3 dan eselon 4, merasakan dampak ini dan lebih dulu dari Kemendagri karena kami di bawah Kemenristek Dikti pada waktu itu dan ditarget harus selesai. Nah, kalau Kemendagri kemarin paling akhir ya karena paling banyak gitu. Nah, ini apa namanya yang di Menpan sendiri. Ya, ini di Menpan, ini di Menpan. Dengan ada perubahan JA, jabatan administrasi menjadi JF, ya, maka menimbulkan perubahan paradigma. Apa sih JA itu? Nah, itu dulu mungkin yang perlu kita singgung. Kalau JA itu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sehingga siapapun orang yang direkrut menjadi pegawai dari latar belakang ilmu apapun akan kompatibel kalau menduduki JA.
Sehingga seorang, maaf, habis waktu saya, Pak? Enggak, masih 5 menit lagi. Oh, 5 menit, oke. Sehingga misalnya seorang sarjana teknik, seorang sarjana hukum, seorang sarjana tata ruang, dan sebagainya, kalau menjadi JA dimanapun dia kompatibel, bisa. Kemudian kalau mau dimutasi, misalnya dari satu dinas ke dinas yang lain, dengan latar belakang pendidikan apapun, itu kompatibel juga, karena memang umum, gitu. Pelayanan publik dia, dan administrasi pemerintahan. Berbeda dengan JF. Kalau JF itu berisi kelompok jabatan yang berbasis kepada pelayanan fungsional. Ya, misalnya, seorang sarjana arsip, ya, kemudian menjadi fungsional kearsipan, fungsional arsiparis, ya, fungsional arsiparis, maka dia akan punya kompetensi di bidang pelayanan fungsional arsip. Gitu. Kalau disuruh kemudian ditugaskan, kalau ditugaskan di perhubungan, tentunya tidak kompatibel. Nah, inilah perbedaannya. Nah, kemudian yang terjadi adalah seseorang yang memang sejak lahir tadi, sejak menjadi pegawai itu nature-nya adalah JA, kemudian tiba-tiba di tengah jalan disetarakan menjadi JF, ini kan dipaksa. Yang keahliannya biasanya tidak diasah sesuai dengan bidangnya, karena ketika dimutasi bisa kemana-mana, kemudian dikotak dalam suatu fungsional tertentu, maka dia akan sangat kesulitan. Nah, karena tidak dari nature-nya, bukan tidak setuju dengan kebijakan ini, tidak. Tapi kalau dari awal nature-nya adalah direkrut sebagai jabatan fungsional, dia sudah paham bahwasanya nanti saya bekerja sebagai fungsional. Tapi kalau JA kemudian mendadak di tengah jalan cut off langsung pindah ke JF, ini yang jadi masalah. Tidak siap secara mental dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak hanya orangnya, struktur organnya juga tidak siap. Sehingga JF itu rasa JA, ini mohon maaf. Misalnya begini, awal-awal, dan kami juga mengalami, tabak itu dihapus, ya, akhirnya tidak ada induknya. Siapa yang kemudian mengordinir? Akhirnya dimunculkanlah nomenklatur baru namanya koordinator. Ya, jadi Kabak jadi koordinator, kemudian Kasubag jadi Kasub koordinator. Akhirnya ya koordinator rasa Kabak, Kasubkor rasa Kasubag begitu. Jadi ya ini juga masih turbulensi. Kemudian yang ketiga, teamwork. Ya, ini memang idealnya ada teamwork ya dari GF, karena GF itu keahlian untuk membangun sesuatu, maka harus ada kolaborasi antar GF menjadi sebuah teamwork, ya, menjadi tim yang solid. Tapi kan masih sulit. Kenapa? Karena basisnya bukan keahlian, basisnya adalah jabatan administrasi. Keahlian apa yang mau dibangun di dalam teamwork ini? Sehingga nggak jalan juga. Dan yang terakhir menurut saya adalah problematika tidak memahami PAK, ya, penilaian angka kredit GF-nya. Gitu. Dan memang seringkali penempatannya nggak sesuai. Ya. Seringkali kan Kabak itu kalau di tempat kami itu dikonversi atau disetarakan menjadi arsiparis, ahli muda, ahli media arsiparis. Padahal ini background-nya bukan arsip, bukan perpus dan sebagainya, latar belakang pendidikannya. Tapi ya waktu itu kan posisi terakhir sebagai Kabak disetarakan jadi arsiparis. Jadi lah arsiparis itu apa? Kemudian PAK-nya dikumpulkan dari mana saja, instansi pembinanya apa, itu nggak jelas. Nah, ini problem yang ada existing, saya kira agar tidak menjadi keresahan kan harus dimitigasi. Ke depan ya memang diperlukan sebuah birokrasi yang fleksibel, yang mampu membuat work design seperti ini. Ya. Tapi sekali lagi ini harus dibuat secara matang. Kebijakan tidak bisa seperti membalik tangan. Itu nanti collateral damage-nya, efek sampingnya akan menjadi sangat besar. Jadi tentunya bagaimana membangun sebuah birokrasi yang baik, yang bisa membangun suatu work team atau team work group dan work ini dan sebagainya, ya di sini ini kan harapannya seperti ini kalau semuanya fungsional, fokus kepada tujuan, pada output, ya, tidak kepada struktur. Nah ini bisa dibangun dengan syarat tadi hukum jangan ditinggalkan. Saya kira itu. Terima kasih, moderator. Mohon maaf kalau lama. Ya, terima kasih Pak Eko penjelasannya dan problematika yang disampaikan. Saya kira ada 4 ya penting tadi itu.
Tapi secara garis besar sebenarnya kebijakan reformasi birokrasi hari ini kemudian melahirkan banyak pertanyaan, banyak masalah yang existing, kata Pak Eko tadi, di masyarakat. Sebenarnya itu kayaknya tidak mempertimbangkan aspek manajemen sumber daya. Tidak begitu diindahkan di dalam konteks mengubah, mentransformasi jabatan administrasi itu ke jabatan fungsional. Di situ terjadi misplacement di dalam manajemen, dan itu juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Mungkin saja kita akan membiayai aparatur sipil negara yang tidak memiliki kinerja yang bagus, bukan karena persoalan dia tidak punya kompetensi dan yang lain, tapi karena perubahan itu tidak didasarkan kepada cara berpikir manajerial yang modern. Oleh karena itu, saya undang para peserta, siapa yang akan memberikan pertanyaan atau bahkan masukan terhadap apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, saya persilakan. Monggo. Pak Lukman mohon dibantu, barangkali ada chatting dari para pembicara. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ada pertanyaan di chatroom. Ini Pak Bupati terkait dengan Eselon 3. Oh ya, saya langsung saja mengundang Pak Matulada ada, barangkali saya kira masih ada hadir bersama kita. Silakan aja dinyalakan mic-nya, biar langsung disampaikan apa yang menjadi pertanyaan. Silakan Pak Matulada ada, masih hadir? Oke, beliau masih hadir ya di Zoom. Beliau menyampaikan pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar 60 orang pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 termasuk saya dinonjobkan. Nah ini saya kira. Langsung saja Pak Matulada. Pak Matulada dinyalakan mic-nya. Monitor. Silakan Pak. Ki, nggak dikunci Ki. Masih mute Pak. Belum nyala Pak, belum nyala ininya, mic-nya belum nyala. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Pendengarannya suara saya? Ya, jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Bapak Bupati, Bapak Adnan Kuris Taiksan Yasin Limpo. Pertanyaan saya kepada beliau simpel saja, apakah di Kabupaten Goa itu sudah memfungsionalkan Eselon 3-nya? Kalau belum, kenapa belum? Terus pertanyaan untuk Pak An, sekedar informasi Pak, bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 itu sekitar 60 orang pejabat Eselon 2 dan Eselon 3, termasuk saya itu dinonjob akibat penyederhanaan birokrasi di Pemkab Pangkep. Padahal kan dalam surat edaran Menpan RB itu perihal rekomendasi kebijakan penyederhanaan struktur OPD di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, dikatakan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak boleh merugikan ASN yang bersangkutan, baik dalam penghasilan maupun sistem karir. Begitu pula dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS pasal 162, dikatakan bahwa manajemen karir PNS harus menerapkan prinsip sistem merit. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa kira-kira solusi ke depan yang dapat ditempuh sehingga tidak merugikan kami? Demikian Pak, pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Cukup, sementara itu saja Pak. Oke. Dari peserta yang lain barangkali? Belum ada? Langsung saja barangkali dijawab sama Pak Bupati. Hah? Pak Bupati?
Oh, sudah pamit. Aduh. Ya, Pak Eko. Ini problem nyata di dalam birokrasi, Pak Eko. Mohon direspons dari Pak Matulada. Ya, baik, terima kasih Pak Matulada. Semoga sehat selalu. Ya, nanti yang terkait dengan saya adalah soal apakah boleh merugikan atau tidak, gitu ya, Pak. Ya, kalau untuk penyederhanaan birokrasi itu suatu keniscayaan, suatu kepastian, karena memang upayanya adalah penyederhanaan, sebagaimana Permenpan tahun 2021 tadi, 25 ya, itu kan perlu ada penyederhanaan. Nah, tapi catatannya adalah ada dua syarat tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Matulada. Satu, jangan sampai mengurangi penghasilan. Yang kedua, jangan mengganggu jenjang karir, kan begitu. Berarti shift-nya atau yang seharusnya dilakukan adalah Pemda harus bisa menjamin jangan sampai penghasilan Pak Matulada dan bapak-bapak ibu lainnya yang terkena perampingan atau penyetaraan ini itu berkurang penghasilannya. Itu satu. Yang kedua, karirnya nanti juga jangan sampai macet begitu. Nah, dengan adanya penyederhanaan birokrasi itu kan disetarakan menjadi jabatan fungsional, maka karir kemudian adalah karir di fungsional. Karir fungsional itu, Pak, itu juga sampai tinggi, sampai ke ahli ya, sampai ke ahli juga. Nah, seharusnya maka dengan adanya peralihan atau penyetaraan itu tidak boleh, gitu. Nanti macet karirnya. Karir struktural memang sudah tidak ada, karena sudah OTK-nya, organisasi tata kerjanya kan sudah dirampingkan. Tapi karir berikutnya adalah karir di bidang fungsional. Nah, ini harus dijamin. Ya, ini yang harus dijamin oleh Pemda. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dua-duanya dilanggar? Atau salah satu dilanggar lah. Ya, sebagai ASN ya punya hak gitu atas yang dirugikan. Ya, kita sebagai negara hukum ya ada mekanismenya gitu. Jadi itu pilihan. Kalau Bapak ingin menempuh jalur hukum ya bisa. Tapi kalau ingin menempuh jalur diskusi atau musyawarah dengan Pemda, bagaimana memperjuangkan penghasilan, mungkin Pemda juga masih gagap di sini. Pemda masih bingung bagaimana seharusnya, apa yang harusnya dilakukan oleh Pemda gitu. Bagaimana menjaga penghasilannya, bagaimana cara menjaga jenjang karirnya. Karena memang nanti instansi pangkalnya atau induknya itu tidak lagi di Pemda. Seperti misalnya keuangan, yaitu ke Kementerian Keuangan. Arsiparis, ya itu ke Arsip Nasional ya. Kemudian belum lagi yang fungsional, misalnya fungsional perancang peraturan, itu ke Kumham. Jadi nanti memang multi instansinya dan itu bukan Pemda. Nah, kalau Pemda tidak mengusahakan itu akan jadi masalah. Nah, ini saya kira yang memang perlu dikomunikasikan, Pak, ya sebelum jalur hukum lah, karena kalau jalur hukum itu kan biasanya ya mesti keluar biaya dan sebagainya. Tapi di jalur komunikasi tentunya selama kepala daerah memperjuangkan, saya kira itu sudah positif bagi daerah. Saya kira itu, Pak. Makasih, Pak Matulada. Ya, terima kasih. Ya, Pak Maulada, bagaimana Matulada? Ya, Bisa diterima, Pak, penjelasannya? Bisa diterima. Bisa diterima. Ya. Ya, di chatroom juga ada beberapa pertanyaan yang berisi problema, Pak Eko. Misalnya, ada pertanyaan begini, ketika si A itu berada pada posisi, kasih di bidang A, si Ani misalnya berada pada kasih di bidang A, lalu ketika jabatannya disetarakan di bidang B, apakah si Ani pindah ke bidang B atau tetap pada posisi dia semula di bidang A? Sebagai informasi, jabatan fungsional si Ani pada bidang B tersebut, kewenangannya tidak ada di kabupaten tersebut misalnya, tetapi ada di tingkat provinsi. Nah, si Ani bingung tugas dan fungsi apa yang akan dikerjakan. Nah, itu kan secara manajerial sebenarnya misplacement itu. Dan itu kan berarti loss ya. Jadi dia tidak berguna itu, digeser-geser begitu itu kan tidak berguna karena dia kehilangan jobs. Kira-kira way out-nya apa itu Pak Eko secara manajerial? Ya, Pak. Ya. Karena ini paketan, Pak ya. Paketan dalam arti bahwa
ya paket dari atas ke bawah ya, top down kebijakannya. Kami juga mengalami itu Pak di sini ketika ada penyetaraan. Jadi tidak cocok antara yang bidang yang dibutuhkan ya dengan keahlian yang ditetapkan. Seseorang itu kan tidak mengajukan, tidak ujian, tapi langsung ditetapkan dari kasih A, kemudian disetarakan menjadi jabatan fungsional ahli muda atau ahli madya, ya tergantung dari penetapannya itu. Nah, di bidang tertentu juga fungsionalnya itu memang tidak sesuai dengan yang ada di lingkungan organisasi itu, tusinya nggak sesuai. Nah, apa yang seharusnya dilakukan ya? Kalau dari saya sih dari sisi hukum itu kan TUN, jadi KTUN, Keputusan Tata Usaha Negara. Kalau ada KTUN yang salah, ya, maka ya bisa dilakukan perubahan Keputusan Tata Usaha Negara kan begitu. Nah, untuk diajukan ke TUN gitu kan. Nah, memang agar tidak langsung ke pengadilan seperti tadi, bisa saja permohonan untuk perubahan penyetaraannya, sehingga sesuai kompatibel ya, tidak terjadi misplacement tadi itu gitu ya. Nah, kan harus diubah gitu, karena yang bisa mengubah kan pembuatnya. Nah, itu kan keputusan, karena ditetapkan dengan keputusan. Kalau pembuatnya nggak mau ya, gimana lagi ya, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gitu. Tapi kan cilakanya kalau itu misalnya parsial anunya kasusnya. Tapi kemudian kasusnya masif karena ini kan top down policy gitu. Ya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Menpan misalnya kan? Ya. Ini kebijakan yang agak apa namanya tidak matang juga ya, secara teknis itu. Ya, memang di tengah keterburu-buruan semuanya gitu Pak, karena memang perintah Presiden harus cepat gitu. Nah, ya Menpan kan harus melakukan evaluasi Pak, dalam hal ini. Tidak bisa setelah kebijakan dikeluarkan kemudian terima harus sesuai semua gitu. Di lapangan masih ada riak-riak yang itu nggak kompatibel begitu. Kalau yang kompatibel ya sudah, berarti kan sudah bisa jalan, sudah compliant lah dengan tusinya. Tapi untuk yang masih belum compliant, belum sesuai dengan tusinya, ya ini harus direvisi gitu. Jadi Menpan harus gentle juga gitu. Kalau ada yang salah ya dari kebijakannya ya harus dievaluasi. Jangan kemudian dibiarkan masyarakat atau para pejabat yang terkena dampak ini menderita gitu. Apalagi nggak punya job, apalagi tadi ya penghasilan turun, karirnya suram, ya gimana menaikkan karir, yang kerjaannya tidak ada, ya angka kreditnya mau diambil dari mana begitu. Nah itu kan problem. Nah ini tugasnya MN kami lah untuk bertemu Menpan audiensi nanti. Iya. Iya, saya kira ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Dari mana Pak Lukman tadi? Dari Pak Fatah katanya dari. Ya. Silakan Pak Fatah. Halo, Pak Fatah masih monitor? Ya, tadi ini memang problem yang kita hadapi dalam birokrasi hari ini. Satu sisi presiden kita ini progresif sekali polisinya, kan kadang-kadang tidak berbasis pada hukum kata Pak Eko tadi ya. Apakah di lingkungan presiden ini ya tidak memiliki ahli hukum ya yang kemudian spesifik terhadap birokrasi gitu. Kenapa kemudian kan berbahaya juga kalau kemudian policy dari seorang presiden itu progresif gitu misalnya Pak Eko. Secara teknis kan dia akan berkejar-kejaran dengan hukum yang ada gitu. Sementara hukum itu membutuhkan waktu yang cukup ya untuk merumuskannya karena banyak tentu regulasi-regulasi yang harus dipikirkan agar kemudian tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Tetapi di sisi lain kita memiliki presiden yang sangat progresif gitu. Gimana itu mensinergikannya secara teknis gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi ya kita sudah sepakat tadi saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Dasar kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ya. Kebijakan itu kan muncul dari kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan, tentunya kita tidak punya hak untuk membuat kebijakan gitu ya. Jadi kebijakan dibuat oleh pejabat itu ada karena punya kekuasaan. Nah, kalau basisnya kita adalah di makstat tadi, di kekuasaannya, maka hukumnya akan terabaikan, itu sudah pasti. Nah, jadi
dalam hal ini ya kita mau harus patuh gitu. Solusinya harus patuh, bahwasanya kebijakan apapun yang harus dikeluarkan itu kan harus by the law, harus berdasar pada hukum, tidak bisa kemudian meninggalkan hukum. Ya hukumnya diubah dulu gitu. Nah, sehingga nafsu untuk membuat kebijakan yang berbeda ini ya direm, ada remnya yaitu hukum. Hukum itu kan memang pengendali. Hukum itu rem, pengendali agar tidak kebablasan gitu. Karena kalau hanya mengandalkan kepada kebijakan saja, ya akibatnya itu tadi, akhirnya banyak kepentingan yang penghasilan turun, non-job, kemudian misplacement dan sebagainya. Itu kalau hanya mengandalkan kebijakan, ya tujuannya bagus. Ya, tujuannya bagus, tapi caranya, ketika caranya tidak by the law, itulah yang kemudian menimbulkan masalah, kerugian kan begitu. Nah, disinilah sebenarnya harus menjadi sebuah kesadaran. Seorang pemimpin harus sadar bahwasanya diatur oleh undang-undang dasar, diatur oleh hukum. Sehingga ketika menjalankan kebijakannya juga harus melihat rambu-rambu hukumnya begitu. Kalau misalnya punya wewenang untuk mengubah hukum, ya silakan hukumnya diubah dahulu. Ya supaya hukumnya ini progresif gitu. Toh hukum itu kan bisa ya diubah secara progresif. Ini rezim sekarang kan, pemerintahan sekarang kan sudah sering itu melakukan perubahan undang-undang secara cepat. Undang-undang IKN ini nggak ada 3 bulan itu sudah jadi gitu ya. IKN ibu kota negara misalnya. Belum lagi undang-undang perubahan KPK dan sebagainya. Ini kan cepat semua. Sebenarnya kalau mau bisa. Nah, tinggal persoalannya mau atau tidak. Ini kan yang harus kita masyarakat sipil mengawal terus gitu. Kalau soal ahli, saya yakin banyak ahli gitu. Tapi kalau ahli tidak diberi kesempatan, ya tentunya tidak akan bisa menghiasi ranah kebijakan tadi supaya lebih indah di dalam konteks negara hukum. Nah, kita harus meneguhkan konsep kita sebagai negara hukum. Ya, di ruang chat juga ada pertanyaan begini Pak Eko. Apakah nama JF yang sudah ada pada saat dilantik dan dituangkan dalam SK itu bisa diubah namanya? Contoh, ada seorang fungsional peneliti misalnya, kemudian menjadi fungsional perencana. Nah, alasannya dilihat JF peneliti ada kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit. Ya. Ini bagaimana ini? Ya. Hadapi kasus seperti ini. Ya, kebetulan ini Pak. Sekitar seminggu yang lalu yang tadi saya sampaikan Pak Aba itu salah satu asisten deputi di Kemenpan. Kita satu forum sama Pak Aba menyampaikan bahwasanya sekarang sedang digodok peraturan untuk melakukan perpindahan antar GF gitu. Jadi kan dari GF misalnya perencana ke peneliti atau sebaliknya peneliti ke perencana itu nanti akan dipermudah, dipermudah. Kemudian juga yang tadi saya banyak sebutkan karena memang banyak terkena di kami itu fungsi arsiparis. Ya, itu nanti juga kalau mau pindah ke GF yang lain itu juga akan dipermudah. Nah, yang tidak bisa kan pindah ke jabatan struktural karena struktural 3, eselon 3 dan 4 kan sudah dihapus. Sehingga kalau mau naik ya bisanya ke eselon 1 dan eselon 2 begitu. Tapi kan itu sulit. Dalam arti harus ada tes, ada panitia panselnya sendiri dan seterusnya. Tidak kondisi normal lah. Yang normal memang di GF. Nah, antar GF ini mau dilakukan perubahan yang semudah mungkin itu janji dari Kemenpan. Ya kita tunggu aja Pak, semoga nanti cepat lahir gitu. Ya, perpindahan JF itu meskipun sama-sama fungsional, itu kan fokus dari kompetensinya kan juga berbeda Pak. Ya. Itu kan tentu juga menimbulkan masalah. Betul. Misalnya dari analis keuangan, misalnya ke analis proyek misalnya kan, itu kan juga berbeda kompetensinya. Nah, ini yang kemudian membuat masalah birokrasi tersendiri. Ini payout-nya seperti apa nih? Ya, Pak. Jangankan PAK-nya, instansi pembinanya juga berbeda. Jadi misalnya JF perencana, instansi fungsional bisa di Bappenas. JF peneliti ada di LIPI, kan sudah berbeda. Ya. Instansi pembinanya. Nah, jadi itu memang bisa menimbulkan chaos juga gitu.
Nah, tapi persoalannya begini, kan ini sudah ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Nah, bubur ini agar tidak dibuang, ya harus bisa diselamatkan. Jadi bisa menjadi bubur ayam, bisa jadi bubur apalagi yang itu bisa dikonsumsi dengan justru akan semakin meningkatkan nilainya. Nah, jadi kalau belum Pak, belum dingin Pak, masih panas. Masih panas. Iya. Dan juga, nah jadi dalam konteks ini maka pemerintah juga harus membuat terobosan keluar dari hukum yang normal gitu. Sama dengan ini kebijakan penyetaraan. Penyetaraan ini tidak ada Pak dalam mekanisme kepegawaian sebelumnya. Yang ada itu adalah alih status. Alih status. Kan gitu loh. Kalau alih status itu dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional itu alih status. Nah, untuk alih status itu ada ujiannya, ada syaratnya gitu loh. Nah, kalau mengikuti ujian, syarat dan sebagainya, ini nggak sampai-sampai kebijakan presiden untuk menghapus tadi gitu. Nah, akhirnya dibuat terobosan, namanya baru penyetaraan gitu loh. Nah, ini kan terobos hukum ini. Jadi penyetaraan set begitu aja. Nah, untuk menanggulangi dampaknya ya seharusnya ada terobosan juga begitu loh. Ya, yang tadi itu yang seharusnya sulit dari peralihan dari satu JF ke JF yang lain, ya harus mudah sekarang. Khusus ini, khusus yang terdampak penyetaraan. Kalau untuk yang normal, yang memang dari lahir tadi adalah sebagai pejabat fungsional, ya bisa menggunakan mekanisme normal. Tapi kalau yang lahirnya dari penyetaraan, mekanismenya harus, saya bilang abnormal nggak enak. Apa namanya ya Pak ya? Yang khusus lah, jalur khusus. Ya, saya kira begitu. Special case. Ya. Nah, special case. Ada lagi. Nah. Pak Eko, Ya, ini Pak. juga ada kasus di Medan, Pak. Jadi, apa namanya, ada seorang ASN ya, aparatur sipil negara di sebuah Pemda tertentu, ya kan. Lalu kemudian dia beberapa 3 bulan, 4 bulan yang lalu, 5 bulan kayaknya, 5 bulan yang lalu, dia pindah ke perguruan tinggi. Lalu mereka secara fisik sudah pindah gitu kan. Tetapi gajinya masih nyangkut, nggak tahu di mana. Karena itu kemudian PNS ini, ASN ini terlunta-lunta, ya, sampai harus meminjam uang untuk menambal pendapatan yang seharusnya dapat dari pemerintah gitu. Ini nyantolnya di mana Pak nantinya? Apakah di instansi yang berikut atau yang semula? Ya. Lalu apa yang harus dilakukan gitu? Ya. Mohon maaf kalau saya salah Pak, karena saya bukan ahli di bidang itu. Tapi saya ada pengalaman, karena kebetulan juga di Fakultas Hukum Brawijaya diberi amanat di Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, jadi juga ngurusi kepegawaian. Kemarin mengurus seorang dosen dari Kementerian KLH, Lingkungan Hidup, kemudian menjadi dosen di Brawijaya sini di Fakultas Hukum. Nah, ketika di KLH kan statusnya sebagai pejabat administrasi. Kemudian karena masuk di dosen, maka menjadi jabatan fungsional dosen kan begitu Pak. Nah, di sini ini sudah alih status ya. Jadi alih status mulai dari struktural ke fungsional gitu Pak. Ini bukan penyetaraan enggak, tapi ini pindah alih status tadi. Nah, tentunya semua berkasnya yang pertama dari KLH, kalau di kami ya dari Kementerian Lingkungan Hidup, KLHK, menuju ke Kementerian Dikbud, karena kami di Dikbud, maka harus semua administrasi harus selesai semua, Pak. Jadi kepegawaian, itu mulai dari keuangan dan sebagainya, ya sudah harus berpindah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau masih ada yang nyantol, ya tinggal kapan perpindahnya. Gitu. Kalau pindahnya itu adalah misalnya 2021 gaji yang belum dibayar 2020, ya itu kan masih tanggungan instansi awal. Nah, kalau sudah masuk di Brawijaya ini 2021, maka sudah menjadi tanggungan Brawijaya sebagai instansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu mekanisme administrasi saya kira, dan tentunya yang terkait dengan ini adalah BKN, Pak. Nah, mungkin yang bersangkutan dimohon untuk mengurus ke BKN, Badan Kepegawaian Negara.
Ya, karena yang mengurusi statusnya, gajinya, kepegawaiannya dan sebagainya itu dari BKN, Pak, bukan BKN. dari Menpan ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Eko. Saya kira diskusi ini sudah waktunya diakhiri karena Jadi ada satu Pak. Ya. Pak, ada satu tadi yang saya baca di chat ya, mungkin oh iya baca ya, ya kasihan kalau nggak dijawab. dibantu. Ya, soal diskresi Pak. Oh diskresi. Ya tadi ditanya. Pak Eko bisa langsung ya Ya, saya langsung komen aja ya. respon ya, oke. Menutup ya. Oke. Ya. Baik, tadi ada pertanyaan, saya lupa nama beliau. Yang intinya adalah apa sih batasan dari diskresi? Ini ada dua undang-undang, Bapak Ibu sekalian, yang mengatur soal diskresi. Satu adalah Undang-Undang AP, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ada perbedaan antara Undang-Undang AP dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi perbedaannya satu unsur. Jadi diskresi itu kan pada prinsipnya adalah suatu keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya, dalam hal peraturan perundang-undangan, dalam hal mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan. Nah, ini ada syaratnya. Peraturannya itu tidak mengatur, kemudian tidak lengkap, kemudian tidak jelas, atau stagnan pemerintahannya. Jadi diskresi itu kalau contoh yang gampang gitu ya. Biasanya kita contohkan ke mahasiswa, misalnya kalau di perguruan tinggi, apabila ada lampu merah, maka semuanya wajib berhenti, kan begitu. Yeah. Nah, dalam keadaan tertentu polisi dapat menyampingkan lampu merah itu dengan menyuruh atau memerintahkan orang tetap jalan. Nah, itu namanya polisinya melakukan diskresi. Jadi melanggar ketentuan yang ada, gitu. Melanggar ketentuan yang ada karena ada satu kepentingan tertentu yang lebih urgent. Nah, agar yang dilakukan polisi tadi itu benar, yaitu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan diskresi itu sendiri. Ya. Tujuan diskresi itu tadi kan melancarkan dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Ya, kecermatan, tidak nepot, tidak koruptif, dan sebagainya. Berdasarkan alasan yang objektif. Ya, bukan kepentingan polisi itu sendiri, gitu. Bisa polisi membenarkan dirinya jalan, akhirnya dia sendiri yang jalan. Ya, bukan itu kan kepentingan subjektif. Kalau objektif, misalnya ada ambulan lewat, kemudian disuruh jalan, dan sebagainya. Nah, itu objektif. Kemudian tidak menimbulkan konflik kepentingan. Ya, kalau untuk membuat diskresi atau kebijakan itu yang melanggar peraturan tadi itu untuk melegalkan bisnisnya, lah itu namanya konflik kepentingan. Dan yang terakhir harus dilakukan dengan itikat baik. Nah, ini semua syarat-syarat untuk diskresi. Saya kira Bapak Ibu bisa mendalaminya di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saya kira itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Eko. Menarik sekali diskusi tentang birokrasi ini, tentang reformasi birokrasi ini. Dan saya kira butuh sesi-sesi berikutnya untuk mempertajam masalah-masalah yang muncul setelah reformasi birokrasi karena ada problem agresivitas ya dari presiden kita, policy yang terlalu maju tanpa mempertimbangkan secara matang realitas objektif yang terjadi dalam birokrasi kita yang dikenal lamban dan segala macamnya itu. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama saya memimpin diskusi ini. Terima kasih Pak Dr. Lukman dan Pak Eko serta Pak Bupati dan para peserta yang berbahagia. Saya kira sudah waktunya saya serahkan kembali sesi ini kepada pembawa acara.